kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri, sebuah program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persistri dengan Persis TV. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan dibukakannya pengampunan dan pintu surga. Bulan ini juga adalah saat yang tepat untuk memohon pertolongan Allah atas segala ujian yang kita hadapi. Alhamdulillah pada sore hari ini bersama kita sudah hadir di studio pemateri, yaitu Ibu Hajah Insinyur Ingke Susilawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Ibu. Masih semangat Ibu menjalankan ibadah saum? Insya Allah masih semangat. Ibu Hajah Ingke Susilawati ini adalah Daiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri. Beliau juga diamanahi sebagai Bidgar atau Bidang Garapan Pengembangan Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri. Baik pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, sebelum memasuki segmen materi yang hari ini akan kita bahas yaitu ujian hidup dari Allah, kita akan saksikan bersama pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Terima kasih telah masih bersama kami dalam program Ramadan Cinta Persistri. Baik, kita langsung lanjutkan saja pada pemaparan materi dari Ibu Ingke. Kepada Ibu Ingke kami persilakan. Ya, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dimuliakan oleh Allah, setiap diri dari kita akan diuji, baik itu terkait dengan jiwa, harta, maupun turunan. Ujian yang datang dari Allah kepada kita semua semata adalah untuk kebaikan kita juga. Apa saja dampak-dampak positif kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika datangnya ujian? Yang pertama adalah ketika di dunia akan semakin lebih dekat kepada Allah. Dan yang kedua adalah di akhirat akan diberikan ampunan, juga akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan mengujinya. Untuk itu, ketika seorang muslim diuji, responnya akan beda-beda. Maksudnya bagaimana? Yaitu baik menurut Allah akan berbeda dengan baiknya menurut manusia.
Baik menurut manusia adalah relatif, dan baik menurut Allah adalah mutlak. Insya Allah, dengan baiknya menurut Allah akan memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Dan siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Masya Allah. Allah ingin melihat respon hamba-Nya ketika ujian itu hadir. Apakah dengan ujian itu semakin meningkat amal solehnya atau tidak? Dan Allah pun ingin melihat respon hamba tersebut ketika datang ujian dari Allah. Ketika diuji dengan kebaikan, contohnya kesehatan, kecukupan, kelapangan, kemudahan, apakah dia bersyukur atau ingkar kepada Allah? Begitu juga diberikan ujian yang tidak baik, baik itu berupa sakit, kesulitan ataupun kekurangan, bagaimana responnya? Apakah dia sabar ataukah malah putus asa? Untuk itu, seorang hamba dalam menyikapi ujian dari Allah itu akan berbeda. Ketika melihat ujian itu adalah suatu takdir dari Allah, maka akan melahirkan sikap seorang hamba. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tidak banyak mengeluh. Dan yang keempat adalah tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Sebaliknya, seorang hamba ketika melihat ujian itu bukan takdir dari Allah, dia tidak yakin ujian itu takdir Allah, maka sikapnya pun akan berbeda. Yang pertama adalah kurang sabar. Yang kedua adalah kurang tawakalnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah banyak mengeluh. Dan yang keempat adalah biasanya suka menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang jatuh terpeleset, kalaulah dia tidak yakin ini adalah takdir Allah, dia akan mengatakan, kenapa jalan ini menurun? Kenapa ketika saya jalan tidak dipapah, tidak dituntut? Kemudian terus dia mengeluh. Padahal seharusnya sebagai seorang mukmin itu mengatakan ini adalah takdir dari Allah. Masya Allah. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, ujian hidup dari Allah itu intensitasnya, ukurannya akan berbeda-beda. Bisa saja seorang ibu mengatakan, ya Allah, kenapa aku diuji dengan A dan B? Kenapa aku ujiannya itu banyak sekali, sedangkan yang lain tidak? Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Untuk itu, ujian itu hanya diberikan kepada seseorang, tidak kepada orang lain. Karena Allah mengetahui, karena Allah paham seseorang itu mampu untuk menerimanya. Masya Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku ataupun kami telah beriman, padahal belum diuji? Artinya apa di sini? Bahwa iman seseorang itu perlu dibuktikan dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Yaitu responnya terhadap ujian dari Allah. Masya Allah. Apakah seseorang itu sabar? Ataukah apakah seseorang itu bersyukur?
Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, kita sering menyangka hidup orang lain itu lebih nikmat daripada kita. Tapi siapa tahu dia lebih sulit dari kita, hanya dia tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang yang sabar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, terkadang hidup yang kita keluhkan bisa jadi adalah hidup yang didambakan orang lain. Terkadang seorang ibu itu mengeluhkan anaknya, mengeluhkan suaminya, suami saya, anak saya, dan lain-lain. Ternyata suami yang dikeluhkan bisa jadi adalah suami yang didambakan orang lain. Anak yang kita keluhkan bisa jadi adalah anak yang didambakan orang lain. Untuk itu, bersyukurlah atas takdir Allah. Dan yang perlu diingat untuk orang mukmin itu, jangan pernah membandingkan ujian kita dengan ujian yang lain. Karena Allah Maha tahu kepada siapa ujian itu turun. Dan kita pun jangan pernah iri dengan takdir orang lain. Karena kita dihisab bukan berdasarkan takdir, tapi berdasarkan amal. Untuk itu, fokuslah dengan amal soleh di atas takdir kita. Mengapa demikian? Karena ujian setiap orang itu beda soal. Ada yang diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan ekonomi, diuji dengan teman, dan lain-lain. Namun yang perlu kita ingat adalah tidak semua masalah harus tuntas. Tidak semua sakit harus sembuh. Tidak semua dakwah pun harus berhasil. Artinya apa? Allah ingin melihat respon dari hamba tersebut. Bagaimana dia merespon ujian tersebut. Jadi Allah lihat prosesnya walaupun produknya, hasilnya tidak selesai. Sekali lagi, tidak semua sakit itu harus sembuh. Tidak semua masalah harus tuntas. Tidak semua juga dakwah harus berhasil. Teruslah kita dengan penuh kesabaran. Kembali kita diingatkan dengan firman Allah surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa di sini setiap yang berjiwa akan merasakan mati dan kami akan menguji kalian semua baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Artinya ayat ini menyatakan ujian setiap orang beda soal, ujian setiap orang berbeda-beda, tapi tempat kembalinya adalah Allah. Kita pulang kepada Allah, akan ditilai ataupun Allah akan menilai bagaimana respon kita terhadap ujian. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka di sini ada dua alat untuk minta tolong kepada Allah ketika kita tertimpa oleh sesuatu yang menyulitkan kita, apapun juga. Apa itu dua alat minta tolong? Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa Allah ini menitik beratkan minta tolong kita itu kepada sabar dan sholat? Dengan sabar, membiasakan diri kita dalam cobaan. Itu sabar. Membiasakan diri kita dalam cobaan. Yang nantinya akan menjadi terbiasa dan akan menyikapinya itu adalah lebih tenang. Dan kenapa dengan sholat? Minta tolongnya itu dengan sholat. Karena dengan sholat itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Yakin Allah akan menolong.
yakin Allah yang akan membantu, memberi petunjuk dan melindungi. Nah, jadi di sini minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar membiasakan diri dalam cobaan. Sholat menambah keyakinan kita kepada Allah. Pemirsa Ramadan, cinta Persistri yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang hamba ditimpa oleh ujian demi ujian, maka bergembiralah dengan ayat Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas shobiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Masya Allah. Ketika tanpa batas bisa diartikan masuk surga. Salamun alaikum bima sobartum. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Maka di sini bersabarlah sampai keputusan Allah datang kepada kita. Masya Allah. Kemudian kita juga mengambil pelajaran dari Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallah. Di sini Nabi Yakub itu berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku adukan kesulitanku dan kesedihanku. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku adukan kesusahanku dan kesedihanku. Dan aku mengetahuinya dari Allah, sedangkan di sini Allah Maha mengetahui kebaikan untuk kita. Untuk itu perkuat tawakal kita kepada Allah ketika kita menghadapi ujian. Sebagai manusia layaknya normal ketika ada rasa putus asa, rasa lelah ketika ditimpa oleh ujian apapun juga. Maka kita diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kalla inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika seorang hamba ditimpa ujian yang begitu beratnya, maka ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Teruslah kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, perlindungan. Juga di sini adalah kasih sayang Allah. Biar kitanya diberikan kesabaran. Masya Allah. Maka di sini seperti halnya Nabi Yakub tadi, hanya kepada Allah lah aku adukan kesusahan dan kesedihanku. Pemirsa Ramadan, cinta Persistri yang dimuliakan Allah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang begitu menggugah kita. Ketika kita ditimpa oleh ujian apapun, ternyata poinnya di sini apa? Kejar takwa dan tawakal kepada Allah. Urusan hidup Allah yang akan bereskan. Surat At-Tolak, surat 65 ayat 2-5. Kejar takwa dan tawakal kepada Allah. Urusan hidup Allah yang akan bereskan. Di sana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuhu wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar atas masalahnya. Yang kedua, akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, akan dicukupkan kebutuhannya. Dan yang keempat adalah akan diberikan kemudahan dalam masalahnya. Bahkan Allah tambahkan yang kelima, akan dihapuskan kesalahannya. Dan yang keenam adalah akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah.
Untuk itu, tetaplah bersabar ketika kita ditimpa oleh ujian. Bisa saja ketika kita sedang berdoa kepada Allah, Allah memandang kita, Allah mengawasi kita. Bisa saja Allah mengatakan, tunggu sebentar lagi. Kemudahan jalan keluar itu akan segera hadir. Mungkin itu nih. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas nasihat-nasihatnya. Pengingat Sama-sama. juga pemirsa bagi kita bahwa sejatinya ujian hidup ini adalah bentuk kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya. Baik Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa Ramadan Cinta Persistri. Namun sebelum itu kita beristirahat sejenak sambil menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali lagi dalam program Ramadan Cinta Persistri. Baik Ibu, saya akan bacakan beberapa pertanyaan Silahkan. dari pemirsa Persis TV. Sebentar. Kita bacakan pertanyaan pertama ya Ibu. Iya. Bagaimana bisa sabar dalam menerima ujian dari Allah? Itu Bu, pertanyaan Masya pertamanya singkat tapi mungkin Ya, akan panjang ya Bu ya. insya Allah. Bagaimana bisa sabar dalam menerima ujian dari Allah. Yang pertama, sikapi bahwa ujian itu adalah takdir dari Allah. Yang kedua, di dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Bagaimana kamu akan sabar bila belum mengetahui pengetahuannya? Artinya apa? Artinya kita harus punya pengetahuan ketika diuji oleh apapun. Contoh, ujian dari anak. Ketika anak sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, akan mencari jati dirinya. Sementara ibunya menganggapnya masih kanak-kanak. Usia 17-18 tahun itu adalah usia mencari jati diri. Biasanya suka ada pertentangan dengan ibunya. Maka seorang ibu itu harus punya pengetahuan tentang ujian yang dihadapinya. Bagaimana menghadapi anak perempuan ataupun anak laki-laki ketika sudah dewasa. Jadi pertanyaan ini, jawabannya pertama, yakini ini takdir dari Allah. Yang kedua adalah harus punya ilmu dengan ujian yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, biar kita bisa menjadi sabar dalam ujian itu. Bagaimana? Kita haruslah memberikan motivasi kepada diri kita. Seperti bagaimana? Diam-diam menahan amarah. Baik itu terhadap anak ataupun siapapun juga. Diam-diam menahan amarah. Diam-diam memaafkan. Diam-diam menerima takdir.
diam-diam berpikir positif. Kenapa demikian? Dan diam-diam berbaik sangka. Insya Allah kita akan sabar menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu ya. Mangga. Bagaimana bila seseorang merasa berat dalam menghadapi ujian dari Allah ini? Allahu Akbar. Memang ya, setiap manusia itu diuji intensitas ukurannya berbeda-beda. Mungkin ada seseorang yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Di sini yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu yang harus kita yakini. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ketika menunggunya, kita penuh dengan kesabaran. Kemudian jawaban yang kedua adalah, kita lihat dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak atas satu urusan, maka dia tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Sebagai contoh, ketika seseorang diuji dengan ujian sakit yang sangat berat, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, orang lain mengatakan, ketika yang nengok itu mengatakan, alah, ibu tidak akan pernah sembuh. Jangan sedih, kita punya Allah. Allah punya kuasa dengan kun payakunnya. Ketika manusia mengatakan tidak akan pernah sembuh lagi, tapi Allah punya kuasa. Ketika Allah menghendaki sehat kembali, maka yakinlah. Dan yang perlu diingat, ketika kun payakun Allah itu, yang pertama tidak perlu diskusi dengan manusia. Yang kedua, tidak perlu pendapat manusia. Dan yang ketiga, tidak perlu persetujuan manusia. Jadi ketika Allah berkehendak, ibu sakitnya sangat parah sekali. Walaupun secara medis tidak akan sembuh, tapi Allah punya kun payakun. Maka ketika seorang hamba itu diuji dengan ujian yang sangat berat, yakinlah bersama kesulitan ada kemudahan, dan yakinlah Allah punya kuasa dengan kun fayakunnya Allah. Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah Bu. Yang ketiga nih Bu, masih ada lagi ya Bu. Agak filosofis kayaknya ini. Enggak? Untuk apa Bu sebenarnya manusia ini diuji? Kenapa ujiannya bisa berbeda-beda? Masya Allah. Kalau dirunut dari kita diciptakan, surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti tujuan diciptakan manusia adalah untuk ibadah. Dan apa tujuan manusia itu hidup? Di antaranya adalah tadi surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini tujuan manusia itu hidup di antaranya untuk diuji. Maka untuk apa manusia itu diuji? Untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalnya ketika datang ujian tersebut. Responnya sabar atau syukur atau tidak demikian gitu. Kemudian kenapa ujiannya itu berbeda-beda? Allah Maha tahu ujian ini diberikan kepada siapa. Allah Maha mengetahui keimanan, keilmuan seseorang. Maka pantaslah ujian itu berbeda-beda. Masya Allah. Itu nih. Satu lagi aja ya Bu ya. Mangga, silahkan. Bagaimana nih Bu triknya supaya hati ini lapang ketika ujian datang? Masya Allah, ya. Ketika ujian itu datang, bagaimana hati ini lapang? Kalau hati lapang itu berarti hatinya tenang, hatinya tentram. Kalau begitu di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hatinya tenang, tentram, lapang karena mengingat Allah.
Dan dengan banyak mengingat Allah, hati itu menjadi tentram. Kemudian hati yang lapang, hati yang tenang itu bisa juga, jawaban yang kedua itu adalah dengan mengikuti petunjuk Allah. Surat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika datang petunjuk dariku, Allah berfirman, siapa yang mengikuti petunjuk itu, dua janji Allah, tidak akan pernah merasa takut dan tidak pernah merasa khawatir ataupun sedih. Otomatis hatinya akan lapang, hatinya pun akan senang. Demikian. Masya Allah. Baik pemirsa, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Sebelum kita tutup program ini, Ibu, kami persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan sedikit nasihat penutup bagi semua pemirsa Ramadan Cinta Persistri di rumah. Masya Allah. Payung memang tidak menghentikan hujan, tapi setidaknya tidak kepanasan. Kesabaran memang belum tentu menghentikan suatu ujian, tapi setidaknya kesabaran memberikan ketenangan. Masya Allah, singkat tapi langsung bikin saya berkaca-kaca. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Teriring doa jazakillahu khairan. Amin, amin, ya Kasirullah Rabbal sudah hadir di studio Persis TV hari ini dan memberikan nasihat dan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Ramadan Amin, Cinta ya Rabbal Persistri. Baik pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati Allah, demikian berakhir pula program Ramadan Cinta Persistri hari ini. Selamat mempersiapkan hidangan berbuka saum. Semoga ibadah saum kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah Fauzia, pamit mundur. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yahuzu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.